Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas EL46G2 dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi izin untuk memberikan pemaparan mengenai OFDM atau OFDMA di 4G LTE. Kami berasal dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tengku Abdul Razak Johan dengan NIM 1102223123 dan ada teman saya Nurlin Nasari dengan NIM 1102222303 depan. Dan teman saya satu lagi, Sania Puspa Kirana dengan NIM 1102223097. Oke, mari kita lanjut. Oke, di dunia yang sekarang kita tempati ini, kita tuh sudah bisa melakukan video streaming secara Full HD dari jarak jauh, entah itu di YouTube, di Netflix, atau dimanapun. Itu sebenarnya kenapa sih bisa terjadi gitu? Kenapa video yang kita lihat itu bisa terkirim dengan baik kalau misalkan tidak ada koneksi yang buruk ya, itu kenapa dia bisa terkirim dengan baik dan bisa kita lihat secara bagus gitu gambarnya gitu, secara detail gitu. Gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya salah satunya adalah menggunakan OFDM ini. Oke, untuk sekarang kita bakal cari tahu dulu apa permasalahan dari koneksi nirkabel atau koneksi wireless. Yang pertama itu adalah multipath fading, di mana ketika ada sinyal yang dipancarkan oleh transmisi, dia itu memancarkannya itu ke berbagai arah, tidak hanya ke satu tempat doang. Jadi misalkan dia lewati pohon dulu, ini pohon, ada juga yang langsung ke orangnya. Nah, hal ini menjadikan sebuah sinyal itu dia itu double, dan ada yang satu terinterferensi oleh pohon dan juga ada yang langsung ke orangnya. Nah, ini dia disebut sebagai multipath fading, di mana sinyal yang dikirimkan itu tidak sama dan ada delaynya. Jadi sinyal yang diterima itu pasti akan sangat buruk dan banyak interferensi. Lalu yang kedua adalah frekuensi selective fading, di mana frekuensi selective fading ini adalah ketika sebuah sinyal yang memiliki bandwidth-nya itu lebih tinggi. Jadi di sini akan ada loncatan-loncatan karena dia ketika kita ambil sinyalnya bandwidth-nya itu lebih tinggi. Itu biasa terjadi karena ya lagi-lagi ada permasalahan interferensi seperti melewati tembok, melewati pohon, atau melewati hal-hal yang lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah interchannel interference, di mana ketika sebuah sinyal subcarrier yang kita berikan dia itu tabrakan dengan sinyal subcarrier yang berikutnya. Jadi ada sinyal yang sama, ada sinyal yang berbeda, sinyal berikutnya, tapi dia bertabrakan. Ini membuat sebuah sinyalnya itu tidak dapat mengirimkan informasi secara sempurna, sehingga lagi-lagi itu akan menjadi sebuah interferensi dan noise bagi penerima. Dan ini tentunya tidak bisa kita kirim sinyal hanya seperti ini saja. Nah, oleh karena itu ya kita gunakan yang namanya OFDM, di mana OFDM adalah singkatan dari Orthogonal Frequency Division multiple access, yang digunakan sebagai pendekatan modern pada permasalahan-permasalahan tadi yang saya sebutkan. Nah, teknologi OFDM ini juga menawarkan efisiensi tinggi dengan membagi sinyal menjadi subcarrier yang lebih kecil dan juga memanfaatkan sinyal ortogonal yang dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi, si sinyal-sinyal subcarrier ini kita bagi dengan beberapa kilohertz yang dapat kita manfaatkan untuk mengatasi masalahnya, nanti akan dijelaskan. Lalu juga kita membuatkan sinyal ortogonal, di mana sinyal ortogonal yang panjang itu dia akan ketika kita kirim dia itu tidak akan terpotong sangat parah gitu. Jadi kita masih bisa membaca sinyal tersebut. Oke, jadi pendekatan OFDM itu kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah single carrier wideband, di mana sinyalnya itu dikirimkan menggunakan satu carrier saja dengan bandwidth yang cukup besar. Maka simbolnya menjadi pendek, simbol waktunya itu menjadi pendek. Jadi ini salah satu contohnya ketika frekuensi domain representationnya itu 1/1 MHz. Jadi dia di sini pakainya megahertz. Itu dia artinya 1 mikrosecond per ininya pengambilan sampelnya. Frekuensinya itu karena menggunakan 1 MHz. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada delay yang diberikan yaitu 3 microseconds. Jadi dia tuh mereduce efisiensi yang ada gitu sebenarnya itu. Oleh karena itu kita gunakan multi carrier, di mana multi carrier ini bandwidthnya itu yang besar tadi itu dipecah menjadi subcarrier yang lebih kecil. Nah, jadi tadi kan contohnya 1 MHz. Nah, kita nggak pakai 1 MHz, tapi kita pakai 100 subcarrier
dari 10 kHz, di mana 100 dikali 10 kHz adalah 1 MHz. Jadi bisa dari sini ada subcarrier-nya tuh ada banyak dia, sampai 100. Nah, itu membuat delay yang kita berikan kepada penerima itu jauh lebih sedikit karena subcarrier-nya semakin banyak gitu. Oke, jadi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing itu adalah teknik multi-carrier di mana data tadi dipecah menjadi subcarrier yang lebih kecil dengan bandwidth yang lebih rendah. Jadi OFDM itu termasuk ke yang tadi multi-carrier. Nah, dia juga memberikan sinyal ortogonal yang itu tuh dia membuat subcarrier yang dirancang itu tidak saling mengganggu meskipun overlap pada domain frekuensi. Karena kalau kita lihat secara sinyalnya, ortogonal itu kan dia sinyalnya seperti ini ya. Nah, dia itu karena banyak subcarrier, jadi dia itu akan membuat seperti ini. Nah, kita hanya akan mengambil yang bagian atasnya ini. Oleh karena itu, dia tuh tidak saling mengganggu meskipun overlap dalam domain frekuensi. Jadi ini kan walaupun dia overlap di sini, dia tuh sama sekali tidak mengganggu. Nah, ini juga menghilangkan kebutuhan akan guard band yang biasa dipakai pada subcarrier biasa, yang membuat dia itu lebih efisien dan spektrumnya pun meningkat gitu. Karena kalau misalkan kita pakai yang spektrum biasa, dia tuh harus ada guard bandnya agar dia tuh tidak terinterferensi dengan sinyal berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Sania. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi udah dijelasin kan bahwa OFDM itu dia tuh bakal membagi si sinyal pembawa atau subcarriers menjadi beberapa bagian kecil yang disebut juga sebagai subcarrier. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari si subcarrier ini. Jadi, waktu si subcarriers ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil, misalkan dari 9 MHz sampai positif 9 MHz. Nah, di sini kan dia ada sinyalnya gitu kan. Nah, misalkan saya kasih contoh, ini kan ada sebuah sinyal, dia ada sinyal lagi, terus di sini dia ada sinyal lagi kan. Nah, di dalam OFDM si subcarrier-nya itu tumpang tindih, tapi walaupun dia tumpang tindih atau mengalami overlapping, sinyal antara sinyal ini dan ini dia tuh nggak bakal menginterferensi satu sama lain gitu. Kenapa? Karena ini tuh dia ortogonal. Ini maksud dari ortogonal itu gimana? Jadi jarak antara ini si frekuensinya tuh itu tuh udah ditentukan atau kayak udah pas banget. Kalau kalian baca di sini, jarak frekuensi subcarrier itu spesifik, jadi termasuk tumpang tindihnya itu udah diperhitungkan kayak gitu. Jadi tidak saling mengganggu walaupun si spektrum dari sinyalnya itu sama gitu. Nah, terus karena zero crossing pada puncak subcarrier. Nah, zero crossing itu apa? Jadi kunci dari si OFDM itu adalah memiliki komponen 0 pada puncak subcarrier lainnya. Jadi misalkan di sini kan dia titik 0. Titik 0 ini punya sinyal yang sebelah kiri dan juga sinyal yang sebelah kanan. Kalau misalkan kita tarik titik yang 0 ini ke atas, itu tuh dia bakal ada di puncak sinyal yang di tengah-tengah sini kayak gitu. Nah, itu adalah titik di mana si fasanya tuh saling bertemu pada frekuensi yang ditentukan. Jadi tidak ada interferensi gitu. Jadi ya udah frekuensi yang ditentukan tuh yang di sini aja. Begitu pula sama si sinyal yang ada di sini, berarti dia dipengaruhi oleh yang sebelah kiri sama sebelah kanannya. Jadi dia juga punya puncaknya sendiri kayak gitu. Puncaknya itu menggambarkan dari si frekuensi yang ditentukan. Makanya walaupun dia tumpang tindih atau overlapping, dia tuh nggak bakal ngeganggu satu sama lain karena masing-masingnya tuh udah punya frekuensi yang masing-masing juga. Kayak gitu, itu salah satu karakteristik dari si subcarrier yang mengalami overlapping. Oke, selanjutnya selain overlapping tadi, si subcarrier ini tuh juga punya karakteristik lain, yaitu akan ditransmisikan di bawah frekuensi radio. Nah, sebetulnya kalau misalkan sinyal ditransmisikan itu bisa di atas dan bisa di bawah juga, cuman untuk yang OFDM ini dia tuh bakal ditransmisikan di bawah frekuensi radio. Nah, ada beberapa manfaat karena ditransmisikan di bawah frekuensi radio. Yang pertama, rentang lebih rendah dari frekuensi pembawa utama dalam spektrum transmisi. Nah, ini tuh berpengaruh dari menghindari interferensi dengan sinyal lain di sekitar frekuensi utama. Jadi intinya dia punya jalurnya tersendiri lah gitu. Jadi kembali lagi kayak tadi bahwa dia nggak bakal terganggu kayak gitu sih subcarrier ini tuh. Terus yang terakhir juga mengoptimalkan pemisahan dan distribusi sinyal dalam spektrum. Makanya si OFDM itu sebenarnya aman banget dari interferensi sinyal lainnya gitu. Jadi nggak bakal terganggu, dia punya frekuensi sendiri
dia punya subcarrier sendiri, jadi walaupun tumpang tindih dan lain sebagainya bisa diatasi juga oleh yang tadi juga frekuensi radio. Oke, sekarang kita bakal lanjut materinya ke QPSK, Quadrature Passive Keying dalam uplink dan juga downlink. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu mengenai transmisi data gitu ya. Misalkan di sini kita punya data dari YouTube. Nah, data dari si YouTube ini itu kan dia bakal dikirimkan ke gateway. Di sini ada dalam gateway itu dia bakal dalam bentuk bit atau 110, 111 gitu ya, 000, pokoknya dia dalam biner si gateway ini. Nah, dari gateway dia bakal dikirimkan lagi gitu ke yang namanya E-Node B atau kayak macamnya lagi lah ya. Di sini tuh E-Node B. Nah, dari si E-Node B baru dia akan dikirimkan sinyal ke HP kita. Sorry, ini HP. Gitu. Nah, pertanyaannya tuh gimana si node ini tuh bakal mengubah dari yang sinyal yang awalnya tadi biner, terus dia bisa mengubah dari si sinyal-sinyal ini gitu, si sinyal-sinyal analog yang bakal dikirimin ke HP ini gitu. Caranya kita bakal pakai yang namanya si teknik modulasi QPSK ataupun penggabungannya dari si OFDMA gitu. Oke, jadi tadi udah dijelasin mengenai si transmisi datanya. Terus QPSK itu apa? Jadi itu tuh adalah teknik modulasi yang mengkodekan 2 bit per simbol dengan 4 fase berbeda. Dia ada 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Tapi sebetulnya si derajat ini tuh bakal menyesuaikan juga untuk kedepannya. Terus QPSK itu ada uplink sama downlink. Nah, maksud dari uplink itu apa? Kalau uplink intinya kita kayak upload. Jadi dari pengguna dikirim ke base station. Nah, terus itu tuh masih yang kayak si kode biner ini. Jadi kalau uplink itu dari sini sampai sini. Jadi kayak si data yang kita punya dari YouTube dikirimkan ke BTS atau ke base station dan masih dalam berupa bit atau kode biner gitu. Terus kalau si downlink itu dari stasiun ke perangkat pengguna yang dimana ini udah dalam bentuk sinyal kayak gitu. Jadi nanti pas waktu modulasinya datanya tuh diterima dengan fase yang sesuai dengan pasangan bit. Nah, dimaksud fasenya itu apa? Fasenya tuh yang ini sih. Oke, tadi kan dijelasin tuh QPSK itu modulasi yang mengubah jadi 4 fase berbeda. Terus uplink berarti upload dari si data ke gateway, terus pas downlink dia bakal dari gateway ke pengguna. Nah, sekarang contohnya kayak gimana? Jadi kayak misalnya contoh di data dari YouTube itu kan nanti dia di gateway dia udah masih berupa biner gitu kan. Misalkan si data binernya itu adalah 8 bit. Misalkan di sini 00, 1, 00, 1, 1, 1. Ini kan ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si data 8 bit ini bakal dikelompokkan menjadi 4 data paralel di mana satunya itu berisi 2 bit. Berarti kan misalkan ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini. Ini berarti jadi 00, 10, 01 sama si 11. Nah, dari masing-masing data ini nanti itu dia bakal mewakili misalkan kan di sini 4 fase berbeda kan. Berarti di sini misalkan 0 derajat, terus di sini 90 derajat, terus di sini dia ada 180 derajat dan juga yang terakhir ada 270 derajat kan. Nah, terus nanti di sini dia tuh kan bit ya, masih kayak biner. Di sini dia udah berupa fase berbeda. Terus gimana dengan amplitudenya? Kalau amplitudenya itu bakal menyesuaikan sama si sinyal carrier yang sebelumnya. Jadi ini kan kita fokus ke fasanya aja. Jadi misalkan kalau 0 derajat, berarti nanti si sinyalnya tuh bakal dari 0 derajat kayak gitu. Kalau misalkan 90 derajat, berarti nanti si sinyalnya bakal start dari 90 derajat kayak gitu. Dan begitu seterusnya sampai si 180. Nah itu tuh ini tuh nggak 0, 90, 180, 270. Tapi bisa beda-beda juga, kayak misalkan 135 derajat, terus kayak 45 derajat, jadi menyesuaikan gitu sama si perhitungan dari si QPSK-nya kayak gitu. Terus berarti kan ini udah dibuktikan bahwa si bitnya ini bakal bisa diubah jadi si sinyal analog sampai akhirnya diterima sama si pengguna kayak gitu. Jadi itulah si proses dalam QPSK, uplink dan downlink. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke materi OFDM dan penggunaan banyak osilator. Yang dimaksud dengan penggunaan banyak osilator ini gimana? Jadi, sistem dengan banyak subcarrier, misalkan contohnya ada 1200 subcarriers. Nah, osilator ini tuh digunakan buat
memastikan akurasi dari si frekuensinya. Nah, maksudnya kayak gimana? Tadi kan udah dijelasin tuh bahwa si subcarriers itu tuh si frekuensinya tuh bakal tumpang tindih kayak gini kan. Nah, misalkan aja gitu ada 1200 subcarriers, berarti kan kayak banyak banget gitu ya, si rentangnya tuh dari 9 MHz yang tadi sampai plus 9 MHz. Nah, si osilator ini waktu kita mentransmisikan data itu tuh berfungsi untuk membawa masing-masing si subcarriers ini. Agar apa? Agar akurat kayak gitu sih masing-masing frekuensi dari si subcarriersnya. Tapi sebenarnya aku gambarin dulu aja. Berarti kan dari misalkan dikirimin nih, ini misalkan anggap aja sinyal, ini sinyal, masing-masing sinyalnya itu dibawa oleh si osilator. Nah, berarti pas waktu ngebawa sinyalnya kita butuh 1200 kan, 1200 osilator kayak gitu. Sampai nanti akhirnya si datanya itu ditransmisikan, gitu kan, ditransmisikan pakai metode dan segala macam. Terus nanti dia di receiver, ini kan itu sinyalnya ditransmisikan dulu, terus nanti ditangkap juga oleh transceiver. Nah, pas waktu ditangkap dia juga butuh 1200 osilator lagi. Berarti kan itu kayak bakal banyak banget kan si osilator yang digunain dalam teknik pengiriman ini gitu. Jadi terlalu banyak, terus kurang efektif juga gitu. Nah, gimana sih cara ngatasin dari si problem di sini biar penggunaan osilator terlalu banyak? Makanya kita gunain yang namanya IEFT. Nah, untuk itu atau materi IEFT akan dijelaskan oleh teman saya Nelina Sari. Pada kali ini kita akan membahas mengenai frekuensi dan juga IFFT type. Nah, sebelumnya OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access dan juga OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing merupakan teknologi akses utama dalam 4G LTE, yang dimana hal ini memanfaatkan transformasi domain frekuensi dan juga waktu untuk transmisi data. Nah, di sini maksudnya itu OFDMA ini itu nanti akan memanfaatkan banyak subcarrier, yang dimana subcarriernya ini itu akan ortogonal satu sama lain. Nah, subcarrier ini itu nanti akan membagi spektrum frekuensi menjadi bagian-bagian kecil untuk meminimalkan interferensi sinyalnya. Nah, kemudian subcarrier ini itu nanti akan menggunakan modulasi, yaitu ada KPSK, 16 km, 64 km, dan juga bergantung pada kualitas salurannya. Seperti itu. Oke, karena tadi sudah dibahas bahwa frekuensi dalam OFDMA itu memanfaatkan banyak subcarrier yang orthogonal satu sama lain. Nah, selanjutnya OFDMA dalam 4G LTE ini itu menggunakan IFFT atau Inverse Fast Fourier Transform untuk mengubah data dari domain frekuensi ke domain waktu sebelum dikirimkan melalui saluran nirkabel. Oke, jadi OFDMA itu seperti yang tadi dibilang bahwa dia itu akan mengubah data yang dari domain frekuensi ini ke domain waktu dalam IFFT. Nah, hal ini itu tuh akan membuat pengiriman datanya dalam jumlah yang besar serta efisiensi yang tinggi. Nah, nggak cuman OFDMA aja, tapi OFDM itu juga menggunakan IFFT yang dimana dia itu akan mengonversi data dari sinyal sinusoidal ini menggunakan transmisi ke spektrum frekuensi. Seperti itu. Nah, jadi IFFT itu nantinya akan mengubah simbol digital ke simbol sinusoidal menggunakan subcarrier. Nah, ini tuh kenapa? Seperti yang tadi disebutkan bahwa subcarrier ini tuh akan meminimalkan adanya interferensi sinyal. Lanjut aja. Bilang oke ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompleksitas dari saluran nirkabelnya. Nah, sebelum itu, kan tadi sempat disinggung ya mengenai ortogonal. Contoh ortogonal itu seperti apa? Semisal kamu mempunyai satu kanal, itu dia sebesar bandwidthnya itu misalkan 50 MHz. Nah, dari satu kanal ini, itu nantinya akan menggunakan subcarrier, yang dimana subcarriernya itu akan dibagi lagi. Nah, akan dibagi lagi menjadi per subcarriernya itu misalkan kita ubah itu menjadi 15 kHz per subcarriernya. Nah, ini kenapa? Hal ini tuh untuk mempermudah pengiriman data secara simultan. Nah, tapi dengan ini pun ortogonal itu tidak akan saling terganggu antara ini dengan ini dengan ini juga dengan ini.
seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kompleksitas saluran dan kabel ini itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mulai dari multipath fading, yang dimana suatu kondisi sinyal ini akan dipantulkan oleh bangunan atau objek lain. Nah, karena itu sangat mengganggu, itu akan menyebabkan interferensi dan juga penundaan waktunya kan. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan subcarrier yang orthogonal tadi. Nah, selanjutnya dalam OFDMA itu ada yang namanya PAPR atau biasa disebut dengan peak to average power ratio yang tinggi membutuhkan amplifier yang sangat linear. Nah, hal ini akan membuat tidak efisien dan juga konsumsi dayanya. Nah, untuk mengatasi hal itu akan menggunakan teknik koreksi clipping dan juga pendistorsi untuk memancarnya. Nah, selanjutnya itu ada Doppler effect, yaitu perubahan frekuensi akibat penggerakan pengguna, yang dimana ini tuh akan mempengaruhi kemampuan dari perangkatnya untuk mengkode data dengan benar. Nah, hal ini itu juga dapat menggunakan algoritma koreksi frekuensi untuk mengatasi efek tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai OFDMA guide period. Guide period ini apa? Itu merupakan interval waktu tambahan yang dimana hal itu akan dimasukkan ke antara dari simbol-simbol OFDMA. Nah, hal itu untuk memastikan bahwa efek pantulan dari sinyalnya ini itu nanti tidak akan mengganggu simbol-simbol berikutnya. Nah, jadi OFDMA ini itu nanti akan diwujudkan menggunakan cyclic prefix, yang dimana nantinya itu simbol-simbol OFDMA ini itu nanti akan disalin ke awal simbol seperti itu. Nah, dengan adanya guard period ini itu nantinya itu akan memudahkan yang namanya penerima ini untuk sinkronisasi sinyal. Jadi hal itu tidak akan mengganggu simbol berikutnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan contoh soal, di mana contoh soal yang saya akan paparkan di sini adalah contoh soal esai. Nah, soalnya adalah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan multipath fading dan bagaimana hal ini mempengaruhi transmisi data dalam jaringan nirkabel atau wireless. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan apa itu multipath fading itu secara singkat gitu. Jadi multipath fading itu adalah salah satu tantangan dalam jaringan nirkabel dalam menghadapi interferensi. Oke, jadi sebenarnya kita secara singkat aja, interferensi multipath fading itu dapat terjadi ketika ada sebuah pemancar sinyal. Dia memancarkan sinyal dan dia itu melewati sebuah pohon dulu, melewati sebuah mungkin tembok, rumah dan lain-lain, dan ada juga yang langsung ke orangnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan secara destruktif dan juga secara konstruktif, di mana kalau secara konstruktif sinyal yang awalnya kita kirim itu menjadi lebih kuat dan dapat diterima dengan buruk. Nah, kalau secara destruktif, sinyal yang kita kirimkan itu dapat rusak dan dapat mengecil sehingga tidak dapat terbaca oleh penerima. Yang kedua, setelah terjadi secara destruktif dan konstruktif, sinyal juga itu dapat terganggu dan dapat tidak sinkron lagi-lagi. Jadi ketika dia lewat ke pohon, lewat ke hal-hal lain seperti tembok, itu dia nyampainya misalkan 2 mikrosecond, sedangkan yang langsung itu dia nyampainya 1 mikrosecond. Nah, itu bisa terjadi, dan kalau terjadi berarti nanti sinyal yang diterima itu dia tidak tersinkron sehingga akan menjadi double, dan itu pun saling menginterferensi sinyal satu sama lain. Itu yang membuat kerusakan. Nah, yang terakhir itu dapat mengurangi penurunan kualitas dari sinyalnya karena bit error sistemnya itu jadi semakin besar, maka ya lagi-lagi sinyalnya itu tidak akan di-deliver secara baik dan sinyalnya itu menjadi jelek kualitasnya, menjadi lebih kurang bagus kualitasnya. Nah, untuk solusi yang ditawarkan dari permasalahan berikut itu ya tentunya adalah dengan menggunakan OFDM tadi. Itu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita bakal bahas contoh soal berdasarkan materi-materi yang udah dibahas sebelumnya. Oke, di sini soalnya itu ada sebuah sistem komunikasi menggunakan OFDM dengan 1.200 subcarriers. Jadi si sinyal itu dibagi jadi sebanyak 1.200 subcarriers. Terus gimana setiap si subcarriers tadi itu memiliki bandwidthnya sebesar si delta F, yaitu adalah 15 kHz. Terus sistem ini juga menggunakan modulasi QPSK yang memetakan 2 bit bersimbol, di mana jumlah total simbolnya itu ada 1000. Nah, terus yang ditanyain dalam soal ini yang pertama itu sih total bandwidth yang digunakan. Jadi kalau kalian ingat tadi, subcarriers itu kan dia dibagi-bagi kan, jadi kayak gini. Nah, dimana kalau dalam si subcarriers ini dia tuh pasti sama si jaraknya. Kenapa sama jaraknya? Karena tadi
biar masing-masing atau dari setiap si subcarriersnya itu nggak ngeganggu, nggak terjadi interferensi. Makanya si jarak antara delta F subcarrier 1 ke subcarrier yang lainnya itu sama. Berarti kalau misalkan ditanya total bandwidth yang digunakan dalam sistem OFDM, kita tuh tinggal ngalihin aja sebetulnya si total subcarriers ke si delta F-nya, karena delta F atau si jaraknya itu pasti sama sebanyak segini, terus tinggal dikali sama si 1200. Berarti total bandwidth nya itu tinggal dikaliin, berarti banyaknya si subcarriers dikali sama si jarak antar si subcarriersnya, berarti dikali sama 15 kHz, dimana ini tuh bakal ngaserin 18 mega kilohertz, 18 megahertz. Oke, selanjutnya ditanyain itu adalah laju data atau bitrate dari si total komunikasi. Nah, tadi kan dijelasin bahwa dalam QPSK itu misalkan kita punya 8 bit data di sini gitu kan. Misalkan 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari setiapnya itu bakal dikelompokin kan jadi 4 gitu. Berarti kalau misalkan kita mau tahu jumlah data aslinya, berarti kan tinggal 4 dikali 2. Nah, sama kayak gini juga. Berarti kalau misalkan kita mau tahu total sistem komunikasi, kita tinggal kaliin aja sebetulnya sih 1000 itu dikali sama 2, karena masing-masing 1000 mewakili 2 bit data. Berarti nanti dia bakal, berarti kan tadi tinggal dikaliin aja kan. Berarti untuk total sistemnya yaitu laju data per subcarriersnya ya. Berarti tinggal 1000 dikali 2, berarti kan jadi 2000 tuh. 2000 bit data per secondnya. Nah, tapi karena di sini dia ada 1200 subcarriers, berarti tinggal kalau misalkan mau ditanyain totalnya, tinggal 2000 per sini kan per subcarriers dikali sama 1200. Udah deh, bakal 2,4 Mbps. Nah, udah deh. Itu untuk sarung. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai dari OFDMA dan OFDM dari 4G LTE ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.